Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore kepada Bapak Guru yang akan menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Franky Saputra Luji. Saya di sini akan mengerjakan tugas video saya tentang UTS Ekonomi Pembangunan 2, yang dimana di sini ada 4 soal. Nah, saya di sini akan menjawab satu persatu pertanyaannya, dan saya akan mencoba menjelaskan bagaimana tentang jawaban-jawaban yang akan dijawab oleh saya sendiri. Oke, langsung saja. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang theories of underdevelopment, dan berikan contoh antara perbandingan negara Indonesia dan salah satu negara maju di dunia. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana pendapat saya tentang theories of underdevelopment ini atau teori keterbelakangan ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian dari teori keterbelakangan ini. Nah, teori keterbelakangan ini adalah negara-negara berkembang atau negara-negara yang ada di kondisi yang menengah memaksakan diri untuk mengikuti pembangunan negara-negara barat. Nah, sehingga itu menimbulkan adanya ketergantungan dan keterbelakangan bagi negara-negara berkembang. Nah, menurut pendapat saya sendiri tentang bagaimana teori of underdevelopment atau teori keterbelakangan ini, bahwa negara-negara berkembang cenderung memaksakan diri untuk sama seperti negara-negara maju. Nah, hal itu akan menimbulkan, seperti tadi pengertian awal, menimbulkan ketergantungan dan kecenderungan keterbelakangan atau kesenjangan ekonomi akan sangat terlihat karena negara-negara berkembang ini sangat berpacuan kepada negara-negara maju. Nah, untuk contoh antara perbandingan negara Indonesia dan salah satu negara maju, saya bisa contohkan tentang negara Indonesia dengan Amerika Serikat. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia ini secara kemajuan ekonomi, teknologi, dan kemajuan-kemajuan di bidang industri, Indonesia ini sangat tertinggal. Nah, hal ini akan menimbulkan perbandingan yang sangat jauh antara Amerika Serikat dan Indonesia sendiri. Nah, hal ini kan juga menggambarkan betapa keterbelakangan di Indonesia itu sangat bisa dilihat, diukur dari secara ekonomi, secara industri, dan maupun secara teknologi. Karena di Amerika sendiri sudah jauh lebih maju dan sudah lebih berkembang dibanding negara Indonesia sendiri. Jadi salah satu contoh yang saya dapat berikan perbandingannya adalah tentang perbandingan ekonomi di Amerika dan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui sendiri, di Amerika ekonominya sudah sangat maju dan sudah sangat baik dibanding negara-negara di Indonesia ataupun negara-negara di Asia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi tentang pertanyaan kedua, yang dimana pertanyaannya adalah Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, dan itu menjadi tantangan bagi negara kita. Bagaimana pemerintah pusat maupun daerah bisa menghadapi dan mengatasi tantangan tersebut, dan berikan minimal 5 contoh kasus baik di pemerintah pusat maupun di pemerintahan di Nusa Tenggara Timur. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui dalam kondisi ini Indonesia masuk dalam peringkat keempat dengan penduduk terpadat di dunia. Nah, hal ini yang menyebabkan timbulnya banyak permasalahan kependudukan, masalah sosial, maupun masalah-masalah lainnya yang ditimbulkan oleh jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak. Nah, dari hal itu ada beberapa upaya atau kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi atau meminimalisir hal ini agar tidak berdampak besar terhadap kependudukan Indonesia. Nah, yang pertama itu upaya kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah pengurangan pertumbuhan penduduk
Nah, salah satu cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memperlakukan program KB atau yang sering kita ketahui dengan yang dilakukan oleh posyandu-posyandu di berbagai daerah. Nah, hal itu membatasi atau menyadarkan masyarakat agar masyarakat ini mempunyai target untuk mempunyai anak berapa begitu, agar tingkat pertumbuhan penduduk atau peningkatan penduduknya tidak terlalu tinggi dan bisa diminimalisir. Nah, upaya atau kebijakan yang kedua, pemerintah melakukan peningkatan pemerataan pembangunan. Nah, di sini kenapa peningkatan pemerataan pembangunan itu sangat diperlukan? Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa pemerataan pembangunan di Indonesia baik di skala nasional ataupun di skala antar daerah itu masih bisa dibilang belum terlalu merata. Nah, hal ini juga diupayakan agar permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh kurangnya pemerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah bisa tercapai. Nah, makanya hal ini kebijakan yang dilakukan agar semua pemerataan pembangunan itu berjalan dengan baik. Nah, semoga kedepannya pemerataan pembangunan ini sudah lebih merata dan bisa berdampak baik kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya di sini untuk mengatasi permasalahan jumlah penduduk yang tinggi, karena jumlah penduduknya tinggi berarti kebijakan selanjutnya harus melakukan atau meningkatkan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduknya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena seperti yang kita ketahui di daerah-daerah yang minim lapangan pekerjaannya cenderung akan merantau atau bermigrasi ke daerah lain yang mereka lihat bisa menjadi peluang untuk mereka bekerja ataupun menggantungkan nasibnya untuk bertahan hidup. Nah, kebijakan seperti ini sangat diperlukan di Indonesia agar permasalahan penduduk di bidang ketenagakerjaan bisa diatasi. Nah, selanjutnya melaksanakan program perbaikan gizi, salah satunya melalui posyandu. Nah, hal ini dilakukan agar permasalahan kependudukan di bidang kesehatan bisa teratasi dengan adanya pembangunan posyandu ataupun pustu-pustu yang ada di berbagai daerah dan juga berbagai desa di semua daerah di Indonesia. Dengan adanya pembangunan posyandu ini, masalah kesehatan bayi ataupun masyarakat yang jauh dari fasilitas kesehatan bisa terbantu sedikit dengan adanya fasilitas posyandu yang diberikan oleh pemerintah. Kebijakan semacam ini juga sangat penting karena kesehatan masyarakat kita akan terjaga. Jadi permasalahan penduduk, meskipun penduduk kita banyak tapi misalkan sehat kan pasti mereka lebih produktif dengan adanya fasilitas kesehatan yang telah disiapkan. Nah, selain beberapa kebijakan tadi sebenarnya masih ada beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah, namun menurut saya hal yang saya sebutkan tadi sudah menjadi hal-hal inti yang sebenarnya harus dilakukan pemerintah agar permasalahan jumlah penduduk yang tinggi di Indonesia ini bisa teratasi, entah itu dari pengurangan jumlah penduduk atau dengan melalui program KB dengan menciptakan lapangan pekerjaan, karena kepadatan penduduk yang tinggi jadi membutuhkan lapangan pekerjaan yang banyak. Nah, kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kependudukan yang ada di Indonesia ini. Nah, setelah membahas kebijakan-kebijakan tadi, saya juga akan membahas tentang upaya yang dilakukan pemerintah pusat atau masalah-masalah kependudukan yang dihadapi oleh pemerintah pusat dalam masalah kependudukan ini. Nah, 5 contoh kasus yang sering dihadapi oleh pemerintah pusat di sini yang saya simpulkan adalah, yang pertama, pemerintah pusat pasti memikirkan yang namanya laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di skala nasional. Nah, ini di skala nasional berarti bukan hanya berbicara di tingkat ini provinsi ataupun daerah, tetapi berbicara skala nasional. Jadi pemerintah berupaya untuk meminimalisir kasus ini. Jadi kasus semacam ini sudah sering dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk negara Indonesia yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat padat. Nah, kasus yang kedua adalah permasalahan dalam upaya pemerataan pembangunan. Seperti yang saya jelaskan tadi, di kebijakannya di pemerintahan pusat juga mengalami permasalahan yang namanya upaya pemerataan pembangunan. Kenapa hal ini menjadi kasus atau permasalahan? Seperti yang kita ketahui, pemerataan pembangunan di Indonesia ini masih sangat-sangat jarang atau masih sangat-sangat belum merata. Jadi hal ini menjadi problem atau kasus yang
benar-benar harus diperhatikan oleh pemerintah pusat. Dan selanjutnya permasalahan kebijakan untuk menekan angka kemiskinan. Nah, permasalahan seperti ini sangat sering juga dihadapi oleh pemerintah pusat, oleh karena pemerintah pusat harus memperhatikan nih kebijakan-kebijakan apa yang harus dikeluarkan untuk menekan angka kemiskinan. Karena seperti yang kita ketahui sampai sekarang, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan belum terlalu efektif untuk mengatasi kemiskinan itu sendiri. Nah, selanjutnya kasus yang sering dihadapi oleh pemerintah pusat adalah ledakan kelahiran seperti yang kita ketahui kali ini di pasca pandemi. Ledakan kelahiran di pasca pandemi ini sangat mempengaruhi jumlah penduduk yang ada dan menambah ataupun meningkatkan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Hal ini kan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk yang di Indonesia semakin meningkat. Jadi program KB atau keluarga berencana yang diharapkan oleh pemerintah tadi semoga bisa berjalan dengan baik di era pandemi ini sehingga ledakan kelahiran ini tidak terjadi lagi. Nah, selanjutnya masalah yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam kasus permasalahan penduduk adalah yang terakhir, yang kelima adalah program peningkatan kualitas pendidikan yang belum optimal. Nah, kasus ini sangat sudah menjadi salah permasalahan yang utama menurut saya di bidang bagaimana mengelola sumber daya manusia, karena seperti yang kita ketahui kualitas sumber daya manusia kita belum terlalu terdidik, masih banyak yang tertinggal seperti di daerah-daerah terpencil, mereka kurang mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik. Jadi hal ini menjadi kasus yang sering menjadi salah satu kasus yang dihadapi oleh pemerintah pusat. Nah, yang kedua adalah 5 contoh kasus permasalahan penduduk yang dihadapi oleh pemerintah provinsi NTT sendiri. Nah, saya sebagai orang NTT dan salah satu yang tinggal dari daerah, saya menyimpulkan ada beberapa kasus yang sebenarnya ini dihadapi oleh pemerintah NTT. Yang pertama itu rendahnya pendidikan di masyarakat, seperti yang dihadapi oleh pemerintah pusat tadi. Pemerintah NTT sendiri juga menghadapi yang namanya rendahnya pendidikan di masyarakat di NTT. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana sumber daya manusia yang berada di NTT. Jadi angka pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan angka kualitas pendidikan yang rendah itu sangat berpengaruh kepada kemiskinan. Jadi hal ini akan menjadi kasus yang akan sering dihadapi oleh pemerintah di NTT untuk meningkatkan kualitas pendidikan di NTT sendiri. Nah, selanjutnya adalah kasus stunting di NTT. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada kebijakan posyandu segala macam untuk di bidang kesehatan di NTT sendiri. Pun kasus yang dihadapi oleh pemerintah di sini adalah kasus stunting yang tinggi. Nah, di mana NTT itu menjadi salah satu provinsi yang menyumbang stunting tertinggi di Indonesia. Nah, hal ini menjadi kasus yang harus diperhatikan oleh pemerintah NTT agar hal-hal di bidang kesehatan ini bisa teratasi. Nah, selanjutnya tingkat kesenjangan sosial yang tinggi, seperti yang kita ketahui sudah bisa kita lihat NTT ini termasuk dalam provinsi termiskin di Indonesia. Nah, hal ini juga menggambarkan kesenjangan sosial yang tinggi antara provinsi NTT dengan provinsi yang lainnya. Mungkin ada banyak faktor, salah satunya mungkin faktor sumber daya manusia seperti saya katakan tadi, tetapi juga faktor-faktor dalam pemerintahan mungkin juga berpengaruh di dalamnya. Jadi hal ini akan menjadi kasus yang akan juga sering dihadapi oleh pemerintah pusat di NTT mengenai kesenjangan sosial ini. Nah, selanjutnya tentang lapangan pekerjaan yang belum memadai. Nah, di NTT sendiri bidang lapangan pekerjaan pun masih dibilang belum terlalu memadai, karena rata-rata pekerja di NTT bekerja bukan sesuai profesi yang mereka tekuni, tetapi melalui apa yang mereka bisa kerjakan. Jadi kayak buruh lepas gitu, apa yang mereka bisa kerjakan mereka akan bekerja. Nah, dari hal itu kan masalah lapangan pekerjaan yang belum mudah ini kan memengaruhi kualitas pekerja-pekerja kita yang bekerja lepas gitu, tidak sesuai dengan, tidak tetap pekerjaannya. Jadi kasus ini juga menjadi kasus yang akan sering dihadapi oleh pemerintah NTT. Selanjutnya kasus yang kelima ada dihadapi oleh pemerintah NTT dalam pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah masalah penyediaan air bersih. Nah, seperti yang kita ketahui di NTT ini banyak daerah-daerah kering yang persediaan air bersihnya kurang. Jadi hal ini akan sangat mempengaruhi kualitas kebersihan di masyarakat daerah yang persediaan air bersihnya kurang. Jadi
kasus ini juga sebenarnya harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah NTT agar pasokan air bersih di daerah-daerah tidak sedikit tapi bisa dicukupkan oleh program-program pemerintah yang ada. Oke, selanjutnya di pertanyaan nomor ketiga saya akan mencoba menjelaskan tentang pertanyaannya seperti ini. Jelaskan minimal 5 contoh permasalahan yang dalam Indonesia menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Oke, berbicara tentang permasalahan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan distribusi pendapatan itu sudah sangat lumrah di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, beberapa daerah ataupun provinsi di Indonesia itu mengalami hal-hal tersebut. Nah, di sini saya akan coba merangkum 5 contoh yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Nah, yang pertama itu urgensi kenaikan mutu pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Nah, permasalahan ekonomi ini menyebabkan kenaikan mutu pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Nah, hal ini kan disebabkan oleh terjadi ketimpangan sosial, jumlah pengangguran yang masih tinggi, tingkat kemiskinan yang masih di atas rata-rata, dan lain sebagainya. Nah, hal ini juga akan mempengaruhi terhadap stabilitas ekonomi yang saya sebutkan tadi. Nah, terus dengan contoh kasus yang kedua adalah kekalahan daya saing. Nah, Indonesia sendiri masih di bidang pertumbuhan ekonominya masih dibilang kalah saing dengan negara-negara yang sudah lebih maju, entah itu dari bidang ekonominya, bidang industrinya, ataupun teknologinya, terutama di bidang pertumbuhan ekonominya. Indonesia masih sangat kalah gitu. Nah, selanjutnya tingkat pengangguran yang tinggi. Nah, hal ini berkaitan dengan kemiskinan tadi, bahwa tingkat pengangguran yang tinggi ini akan menyebabkan masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia salah satunya akan mempunyai tingkat kemiskinan yang tinggi. Jadi harus ada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah agar mengatasi hal ini supaya tingkat pengangguran ini bisa ditekan. Nah, terus selanjutnya keempat, angka harapan hidup yang rendah yang diakibatkan oleh kemiskinan. Nah, berkaitan dengan kemiskinan lagi, angka harapan hidup sangat berkaitan dengan kemiskinan karena ada beberapa orang miskin yang mereka pasrah dengan keadaan hidup mereka yang miskin. Jadi istilahnya angka harapan hidupnya rendah karena mereka sudah memasrahkan diri untuk hidup miskin terus-menerus, dan meskipun tidak mengenyam pendidikan mereka sudah pasrah. Angka harapan hidup untuk lebih baik tidak ada lagi karena mereka sudah pasrah dengan kemiskinan yang ada. Nah, hal ini juga menurut saya harus menjadi perhatian oleh pemerintah pusat agar hal-hal seperti ini tidak ada, ataupun melakukan edukasi agar masyarakat kita tidak mempunyai pola pikir yang seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir contohnya distribusi pendapatan yang tidak merata. Nah, hal ini berkaitan dengan distribusi pendapatan tadi. Distribusi pendapatan yang tidak merata ini dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pada pola kepemilikan sumber daya. Contohnya di PT Freeport, tambang emasnya merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Tetapi distribusi pendapatan yang didapatkan oleh hasil tambang tersebut tidak merata terhadap anak-anak daerah ataupun orang-orang di masyarakat di Papua sana. Nah, hal itu menyebabkan distribusi pendapatan ini tidak merata dan akan terjadi yang namanya ketimpangan pada kepemilikan sumber daya yang lebih dikuasai oleh negara-negara luar yang memiliki saham di PT Freeport ini. Dan untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan terakhir yang telah diberikan oleh Bapak dosen untuk tugas UTS video ini. Pertanyaannya berbunyi, bagaimana kesempatan kerja di Indonesia sekarang dan di NTT? Sebutkan, berikan contoh dan alasan. Nah, dari pengamatan dan informasi yang saya dapatkan, kita mulai dari tingkat kesempatan kerja yang di Indonesia dulu ya, skala nasional. Nah, menurut Badan Pusat Statistik sendiri atau BPS mencatat tingkat kesempatan kerja secara nasional sebesar 93,74% pada Februari 2021. Angkanya naik dari Agustus 2020 yang sebesar 92,93%.
Seiring dengan kenaikan tersebut, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pun menurun 0,81% dari 7,07% pada Agustus 2020 menjadi 6,26% pada Februari 2021. Nah, dari data BPS yang menunjukkan kenaikan kesempatan kerja bukan hanya data semata, tapi ada beberapa contoh jenis kesempatan kerja mengapa meskipun di era pandemi ini kesempatan kerja ini meningkat. Salah satunya contohnya adalah kekuatan marketing digital yang meningkat. Nah, alasan mengapa dari kekuatan digital marketing ini menjadi salah satu wadah untuk kesempatan kerja yang tinggi di Indonesia karena seperti yang kita ketahui di era pandemi ini ada beberapa kebijakan yang melarang masyarakat untuk berpergian ataupun berbelanja di tempat umum seperti PSBB, PPKM dan lain-lainnya dan lain sebagainya yang memaksakan kita sebagai masyarakat untuk stay di rumah. Jadi orientasi masyarakat untuk berbelanja pun meningkat dengan adanya penyedia jasa penjualan online. Jadi hal itu memudahkan masyarakat untuk berbelanja tanpa harus keluar rumah. Nah, hal ini dilihat oleh masyarakat kita yang ingin bekerja di bidang penjualan online ini. Nah, hal ini meningkatkan kesempatan kerja nih karena adanya pemanfaatan digital marketing yang baik yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Nah, itu alasan yang menurut saya yang sangat signifikan kenapa tingkat kesempatan kerja di Indonesia secara nasional meningkat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkat kesempatan kerja di NTT. Nah, menurut data BPS, angka kesempatan kerja dalam 3 tahun terakhir di NTT cukup mengalami peningkatan. Seperti di tahun 2019, kesempatan kerja di NTT 68,50%, tahun 2020 kesempatan kerja di NTT 73,11%, dan di tahun 2021 kesempatan kerja di NTT meningkat menjadi 73,78%. Nah, contoh peningkatan kesempatan kerja yang kita bisa lihat adalah di bidang industri tenun yang berada di daerah-daerah NTT. Hal ini menjadikan kesempatan kerja di NTT pun ikut meningkat dengan adanya program-program ini. Karena di sini pemerintah pun mendukung dengan cara memberikan modal. Nah, alasan yang sangat pas menurut saya kenapa tingkat kesempatan kerja di NTT pun meningkat karena hal itu tadi. Adanya dukungan fasilitas dari pemerintah, ada pelatihan, dan ada program-program yang dijalankan agar ibu-ibu rumah tangga yang dulunya hanya bekerja di dapur tapi mereka sudah mempunyai keterampilan untuk menenun. Nah, hal itu pun kan meningkatkan tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat NTT khususnya di kalangan ibu-ibu. Dan bukan hanya itu saja, ada beberapa bidang yang sebenarnya juga memiliki peningkatan yang signifikan di NTT. Namun hal itu tidak saya jelaskan di sini karena saya menjelaskan salah satu contohnya saja. Jadi hal-hal seperti itu yang melalui program pemerintah itu tingkat kesempatan kerja di Indonesia baik secara nasional maupun daerah bisa berkembang dan bertumbuh pesat. Kembali lagi kepada keterampilan tenaga kerja dan program-program pemerintah untuk mendukung tingkat kesempatan kerja yang ada di Indonesia ini. Oke, sekian presentasi dan sekaligus jawaban yang tentang pertanyaan-pertanyaan UTS ini. Saya Franky Saputra Luji, pamit undur diri dan terima kasih.